Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang struktur pasar oligopoli. Salah satu bentuk pasar yang sering terjadi di dunia nyata. Struktur pasar ini sangat menarik karena hanya terdiri dari beberapa penjual yang menguasai pasar. Pasar itu adalah pasar oligopoli. Kata oligopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligo yang artinya sedikit dan poli yang artinya penjual. Pasar oligopoli termasuk dalam pasar yang tidak sempurna karena jumlah pelaku usahanya yang terbatas dan keputusan suatu perusahaan bisa langsung mempengaruhi keputusan perusahaan lain. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan tidak bisa bertindak bebas tanpa memperhitungkan respon pesaingnya. Ada beberapa ciri utama dari pasar oligopoli. Yang pertama, jumlah perusahaannya sedikit. Kedua, produk yang ditawarkan bersifat homogen seperti baja dan semen, atau yang terdiferensiasi seperti mobil dan smartphone. Ketiga, ada hambatan masuk yang tinggi bagi pendatang baru. Dan terakhir, setiap perusahaan bersikap independen secara strategis. Artinya mereka selalu mempertimbangkan reaksi pesaing sebelum membuat keputusan. Lalu, bagaimana model persaingan dalam oligopoli? Kita mulai dari model Carnot. Dalam model ini, dua perusahaan bersaing di produksi. Perusahaan menganggap bahwa output pesaingnya tetap, sehingga masing-masing menetapkan strategi terbaiknya. Hasil akhirnya adalah keseimbangan Carnot, yaitu ketika tidak ada perusahaan yang ingin mengubah outputnya secara sepihak. Selanjutnya, ada model Stackelberg, di mana suatu perusahaan menjadi pemimpin dan menentukan outputnya lebih dulu, dengan asumsi pemimpin tidak mengubah keputusannya. Ini memberi kesempatan strategis bagi pemimpin pasar-pasar. Nah, model berikutnya adalah model Bertrand yang fokus pada persaingan harga. Di sini, perusahaan-perusahaan itu berlomba untuk menetapkan harga paling rendah untuk menarik konsumen. Nah, akibatnya harga bisa turun mendekati biaya marginal dan konsumen diuntungkan dengan harga yang rendah. Dalam konteks semua di model ini ada satu konsep penting, yaitu Nash equilibrium. Mari kita lihat kurvanya. Nah, di kurva ini terdapat dua perusahaan yang sama-sama memilih harga $4 yang disebut keseimbangan Nash. Karena pada titik ini tidak ada insentif bagi salah satu perusahaan untuk mengubah harga secara sepihak. Nah, kalau satu perusahaan menaikkan harga menjadi $6, konsumen pindah ke pesaing, dan kalau menurunkan harga sendiri, marginnya malah turun tanpa banyak menambah penjualan. Artinya, pada titik $4 ini, kedua perusahaan berada dalam strategi yang terbaik. Nah, saling mengunci keputusannya masing-masing. Inilah yang membuat struktur pasar oligopoli menjadi menarik dan kompleks. Selain itu, ada model kurva permintaan tertekuk atau Kincaid Demand Curve yang dikembangkan oleh PM Sweezy. Nah, bagaimana bentuk kurvanya? Mari kita lihat. Kurva ini menunjukkan bahwa jika sebuah perusahaan menaikkan harga di atas P-aksen, para pesaing cenderung tidak akan mengikutinya. Itu mengakibatkan penjualan akan turun secara drastis. Namun, apabila perusahaan menurunkan harga, pesaing juga akan ikut menurunkan harga dan menyebabkan peningkatan terhadap penjualan akan sangat kecil sekali. Ini yang menyebabkan mengapa harga pada pasar oligopoli itu cenderung kaku dan tidak mudah berubah. Pada marginal revenue atau OMR dalam model ini juga terputus pada titik P-aksen. Jadi meskipun terjadi perubahan biaya, perusahaan tetap cenderung mempertahankan harga dan output pada tingkat P-aksen dan Q-aksen. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan kartel dan kolusi? Kartel adalah bentuk kerjasama antar perusahaan dalam pasar oligopoli untuk menetapkan harga output secara bersama. Sedangkan kolusi adalah bentuk kerjasama secara diam-diam antar perusahaan untuk mengurangi adanya persaingan. Keduanya menguntungkan perusahaan tetapi merugikan konsumen. Maka dari itu, bentuk kerjasama ini seringkali dilarang secara hukum. Pasar oligopoli punya beberapa kelebihan. Karena ada persaingan yang begitu ketat, perusahaan cenderung fokus pada inovasi, desain produk, dan teknologi baru. Tidak hanya itu, mereka juga lebih peduli terhadap kualitas dan kepuasan konsumen agar mereka dapat terus unggul di dalam pasar. Namun, pasar oligopoli juga ada kekurangannya. Misalnya, harga yang bisa terlalu tinggi dan stabil yang dapat memicu inflasi. Hambatan masuk yang besar juga dapat
menciptakan ketimpangan, dan menghambat persaingan. Dalam beberapa kasus, bisa terjadi eksploitasi terhadap konsumen dan kepada para pemilik faktor produksi. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat contoh kasus industri penerbangan di Indonesia. Menjelang Lebaran pada tahun 2023, penerbangan dari Jakarta ke Padang naik drastis harganya hingga mencapai 5,2 juta rupiah. KPPU menyebutkan bahwa lonjakan ini bisa disebabkan oleh kerjasama antar maskapai atau mungkin kartel. Ini menunjukkan bahwa struktur oligopoli bisa berdampak besar terhadap konsumen, apalagi pas permintaan sedang tinggi-tingginya. Jadi itulah penjelasan dari struktur pasar oligopoli, mulai dari pengertian, ciri-ciri, model teori, hingga studi kasus. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kalian tentang pasar oligopoli. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.